SMP tiap hari di sekolah tuh ngumpul di meja, pelajar ngumpul terus pokoknya untuk ngilangin ini kan pikiran. Naik SMA saya pindah ke kota Makassar gitu. Nah di situ baru dikenalin musik sama teman-teman. Ngajaklah ke studio. Karir pertama di hotel 2010 bukain pintu. Yes. 2010. Lu ngapain 2010? Lu ngapain? 2010 keluar dari Makassar ke Mojo. Ya, ini udah buka pintu, lu buka apa? Buka air. Caranya lebih ini apa? Lebih Apa ya? tolong bantu. Menjakartakan Kalsel. Menjakartakan Kalsel. Oh, tapi kan Jakarta bukan ibu kota lagi. Nah, Mengibukotakan Kalsel. Mengglobalkan. Kalsel nggak bisa tuh. Menguniversalkan. Pokoknya menasionalkan Jakarta, menasionalkan Kalsel. Scene 1, kamera roll action. Kamu udah tepuk tangan nih? Kan final Akhirnya. Akhirnya. Oke, akhirnya. Kita akan. Sebentar, itu akhirnya. Ini kan awal nih. Iya betul. Finally dong. Finally ya akhirnya. Akhirnya Finally Akhirnya kita mengawali. mengawali. Kita mengawali. Kan bukan akhirnya. Oh iya, kita mengawali Pak. Tapi rapi bener ini sebelah paling ujungnya ya. Iya, kan habis kerja. Habis kerja ya. kok nggak pakai sepatu dong? Bentar. Kita lihat. Foto. Ya. Oh iya. Ini kelihatan kerja. Kelihatan kerja. Enggak, ini menghargai tuan rumah. Oh Oke. siapa? Jadi harus saya kan tamu. Oke. Berarti kita harus nyeker ya? Ya. Berbicara tentang Kalian tuan rumahnya. Oh iya, siap. masuk aja masuk. Masuk. Ya. Oke, ini siapa namanya nih? Ini namanya Mas. Budi. Ini Budi. Mas Halil Halil. Gibran ya? Mas Halil. Gibran. Halil Gibran ya. Yang selalu setia. Woi, saya dulu dong. Setia untuk pusat. Oke, ngomongin tentang tuan rumah. Ini berarti ada yang punya rumah nih. Tuh. Programnya adalah namanya Ngoben, teman-teman. Betul ya? Ngoben. Oke, Ngoben ini tentang apa sih? Ngoben. Ya. Ngobrol bareng anak band. Oke, karena namanya Ngoben, berarti dia jadi tuan rumah dong. Iya berat ya. Berat ya? Ya. Ini namanya band, ini namanya Cong. Cong. Ya. Jadi, Bencong. Ya, perkenalan dulu dong. oke, hari ini kita di edisi perdana ya, teman-teman. Perdana betul sekali. Collab ngobrolin tentang namanya podcast, mungkin banyak orang ngobrolin tentang namanya lebih kepada sosok pekerjaan apa segala macam. Tapi kita ngobrolin tentang namanya orang yang berhubungan tentang all about music. Betul. Yes. All about music. Setuju nggak? Kalau gue nanya teman-teman, hidup itu perlu ada namanya musik. Sama duit. Pengaruh Pak ya? Pengaruh. Oke, Ben gimana Ben? Kalau ngobrolin tentang namanya kegiatan atau keseharian, selalu dengan namanya musik. Pekerjaan. Sebelum perkenalan dulu. Iya. Nama Mas. Nama. Oke. Sebelum itu adalah Ngoben. Oke. Saya Ramo. Hari dan guest kita. Wey, tepuk tangan dulu dong. Sudah ditransfer tadi. Apa dong? Programnya harus luar biasa, teman-teman ya. Oke. Yes, Pas Diki. Oke, ini nih punya tuh di belakang. Sign-nya. Lihat logonya. Jadi ini menjadi sebuah tempat studio biasanya buat teman-teman di Kota Banjarmasin untuk bisa karya atau mengekspresikan tentang namanya musik mereka. Nah, tadi pertanyaan gua adalah di awal pancingan ngobrolin sosok tentang seseorang pasti nggak jauh-jauh tentang namanya musik ya, teman-teman. Nah, ngeliatnya seperti apa? Ben dulu Ben, seseorang yang mungkin entah itu dia public figure otomatis nggak jauh-jauh kayak musisi musik, terus juga pejabat juga musik. Orang-orang mungkin Pak Dik ini karena masuk di sini berarti nggak jauh-jauh berhubungan tentang namanya musik dong. Oh, Ben dulu gimana Ben? Kalau menurut gue, Lu apa gue deh? Gue. lu Lu gimana nih? Kalau menurut gue musik apa ya? Musik adalah segalanya buat gue. Oke. Jadi nggak perlu duit lo ya. Gak perlu ya? Ya perlu ya. Duit itu nomor 2 buat gue. Bonus ya, bonus. Karena dengan bermusik bisa menghasilkan duit. Oh, oke. Musik hobi sekaligus
hobi sekaligus profesi. Hobi sekaligus profesi. Terus Soben ini sudah berapa lama nih bermain musik? Kok mau Karena memang kalau album musik ini kan genrenya mereka adalah backgroundnya adalah orang-orang yang jauh-jauh tentang musik. Tuh. Nah, Seni bergerak. band adalah yang sering ada di atas panggung plus yang main bass. Yes. Jadi kita kan ya. Hidup adalah tentang musik. Terus juga musik nomor 1, duit nomor 2. Lu bilang tadi lo. Istri nomor berapa? Nah mumpung nih. Bahaya. Istri nomor sebelum 1. Sebelum 1 Segalanya. Katanya musik tadi. Aduh. Oke, segalanya ya. Ini bahasa-bahasa yang biasanya boleh dibilang takut istri teman-teman ya. Istri dulu musik dan juga ya tadi lah ya gitu kan ya. Emang nih gimana dong kalau berbicara tentang namanya orang-orang lu sebagai pelaku juga, musisi juga di belakang. Iya, jangan lah. Iya juga ya sebenarnya ya. Penggiat. Ya. Oke. Drum. Nah di belakang kita ada drum nih. Ya, Lu kerjaan musisi juga dan main musik. Yes. Nah, seseorang yang berbicara tentang namanya keseharian pekerjaan yang berhubungan tentang musik. Yes. Lu ngeliat seperti apa? Menurut gue musik universal sih, Universal. global. Oke. Maksudnya Tambah. gini ya. Tisu. Tar, gua ambilin nih. Yang kedua. Oke, jangan. Jangan boleh ya. Segalanya bro. Musik is everything. Ini habis liburan nih, kalian ya. Ngajak-ngajak nih. Liburan nih 1 minggu tur, posting aja kerjaannya. Paling bertiga. Saya enggak. Gua nggak ikut. Ada. Tapi jangan posting ya. Iya, jangan. Oke. Musik adalah segalanya. Universal. Oke. Luas lah. Nah, kenapa kita ngajak di first edisi kita? Ini adalah ngobrol tentang namanya musik. Berarti adalah seorang Asdik yang akhirnya kita ambil guest pertama kita. Kenapa seorang Asdik ini menjadi orang yang pertama kita ambil? Karena gue jujur pertama kali kenal beliau, yang paling gue ingat adalah tahu cabai garam. Iya. Nah, Adalah. hanya saya, beliau dan Tuhan yang tahu gitu kan ya. Tapi berjalannya waktu akhirnya dari cerita perkenalan pertama kali dengan seorang Asdik ini sendiri, dia punya feel soalnya masih dengan namanya musik walaupun pekerjaannya adalah di bidang perhotelan. Padat loh. Nah, Luar biasa. bisa manajemen itu seperti apa? Kita kan ngobrol-ngobrol gitu kan ya. Pas tuntas itu. Loh, pasti Bisa akhirnya gimana? suka dengan musik itu gimana ceritanya? Kan ini orang berhubungan tentang namanya jasa perhotelan ya. Tuh, apalagi seorang Nah, tinggi di salah satu hotel. Ya, pendek aja. Kita sebut namanya adalah siapa? Besweter Gino tapi gitu kan ya. Oke. Gimana ceritanya? gimana tuh? Sedih lagi. Barusan Gimana ya? Dari mungkin itu awalnya sebagai pelarian aja. Awalnya pelarian. Pelarian, Oke. Awalnya Oh ya, Nah, siap. pertanyaan saya berapa kilo? 20 kilo. Itu maraton berarti 21 lah ya. Oke. Fajar loh. pelarian. Fajar gini nih. Oh Fajar kebetulan nggak ada ya? Nggak ada. Kalau Fajar mikir gini nih, kayak jikir tuh. Tapi bukan jikir ya? Bukan tapi. Itu kalau di ini lagi buffering. Gimana ya? Ini Kalau di buffering dia. Tapi kenapa Oke. jadi pelarian? Hah? Pelarian maksudnya gimana? Seperti yang bagus. Kami kalau datang dari keluarga yang broken home. Oke. Ini serius nih ya. Kasih backsound mungkin teman-teman. Kok yang sedih sih? Kok yang sedih? Jadi broken home. Gak ada bunyi ya mas, gak ada bunyi ya mas. Belum Pak. Jadi Broken home ceritanya. ya Oke. kelas 5 kelas 6 SD itu mereka cerai. Jadi sedih ya. Terus akhirnya Tahan. tetap bayaran. Oh, kaki injek ya? Jangan diinjek kali ya. Lucu ya. Lucu. Boleh dia ini. Boleh. Ini dari ya. Episode 12 ya. Cameo bisa. Iya. Ya, Gimana mas? Oke, broken home. Ya begitulah. Serius nih pak ya? Oh belum. Belum dong. Masih kuliah broken home. Jadi apa namanya, pengen berontak, jiwa-jiwa berontak itu pengen.
selalu muncul kan seperti itu. Misalnya mukul-mukul di rumah, mukul apa aja. Mukul drum? Belum mau. Saya mau belum. nyamuk dulu boleh. Ya bener ya, mukul meja mau apa macam. Sampai segitu kan? Iya. Itu kelas berapa itu? Itu kelas 5 sampai kelas 6 SD. SD di Di Makassar. di Makassar. Di Makassar. Di kampung. Oke. Siap, siap. Nah SMP tiap hari di sekolah tuh nongol-nongol di meja, pelajar sembul-sembul terus pokoknya untuk ngilangin ini kan pikiran. Nah SMA saya pindah ke kota Makassar gitu. Nah di situ baru dikenalin musik sama teman-teman. Ngajaklah ke studio, wah keren nih. Oke. Pas dengan hobi saya lagi mukul-mukul. Oke. Lalu belajar saya. Drum waktu itu pertama kali. Oke. Drum yang alat musik pertama drum ya? Drum. Masuk ke drum. Iya. Akhirnya karena minat masuklah waktu itu ke tempat sekolah namanya yang musik Indonesia. Ya, Yamaha Musik Indonesia. Yamaha Musik Indonesia. Semoga bisa masuk besar. Built-in ya? Iklan ya. Namanya itu ya. Oke, terus berjalannya waktu. Berjalannya waktu semakin lama semakin cinta saya sama musik. Oke. Karena bisa menyalurkan apa namanya emosi saya, meluapkan semua ekspresi saya di situ. Oke. Akhirnya sempat saya di sekolah itu hampir gagal. Gara-gara intens ke musik tadi. Terus lebih intens ke musik. Di kelas berapa itu, Pak? Mulai dari kelas 1, saya naik kelas 2 SMP. Udah SMP tuh ya? Megang drum udah? SMA. Oh, udah SMA ya? Dari awal kelas 1 udah megang drum. Iya. Oke. Udah mulai aktif bermusik ngeband. Itu bermusik. Oke. Pertama kali ke panggung masih ingat ya? Pasti. Nah, itu. Di Makassar. Kelas 2 SMA kayaknya baru berani. 2 SMA. Masih ingat nama bandnya apa waktu itu? Masih Kencang dong. masih. Namanya Diminis kalau nggak salah. Diminis ya? Wow. Oke. Kayaknya ilmu ini ya? Itu hujan tuh ya? Iya. Ilmu ini ya? Diminis, Pak. Diminis ya. Diminis, pentol, Iya, iya. pentol, iya, pentol Ya, komik itu gitu. Pentatonik. salah satu akor. Oh, oke. Nama itu diambil dari sopinya ya? Filosofinya. Oke. Jadi waktu itu kita langsung menggarap lagu ciptaan waktu itu. langsung. Iya. Itu genre Jadi apa? memang dari awal saya main musik itu selalu pengen ngeluarin. Nyiptain lagu? Ciptain lagu. Maksudnya nggak pengen yang apa main top 40-an dulu gitu nggak? Berangkat langsung nyiptain lagu? Oke. Di pasar-pasar. Luar biasa loh. Itu genre apa waktu itu? Awalnya rock alternatif aja. Rock alternatif. Alternatif, oke. Oke, berjalannya waktu, kecintaan dengan musik dan berpengaruh dengan pendidikan. Oke, berpengaruh tadi kan ada naik turun Iya, segala betul, macam. iya. Akhirnya berpengaruh juga nggak dengan nilai sekolah sampai Iya, lulus akhirnya? pengaruh. Jadi dulu saya kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP kayaknya. Dapat ranking kelas terus, ranking 1, nggak keluar dari 3 besar lah. Oke, sebelum kena musik tadi ya. Dari kelas 1 tuh, Pak? Iya. Saya kan orang pintar kan. Iya. Kelihatan sih. Sombong amat. Oke. Sombong amat. Tepuk tangan. Luar biasa ini perjalanannya. Kan sudah ditransfer tadi. Ditransfer tadi. Nggak semudah yang dibayangkan loh. Betul. Maksudnya secara beliau ngobrol kan maksudnya. Karena zaman dulu berbicara tentang namanya musik perlu perjuangan ekstra. Betul. Ya kan, rekaman, terus juga nyari studio segala macam. Dibandingkan dengan zaman sekarang digital. dibantu dengan digital gampang. Saya langsung rekaman waktu itu kelas 2 SD. Oke. Belajar recording. Belajar waktu itu belum bisa ngikutin metronom. Iya. Bingung ini apa ini Berapa lagu waktu itu diciptakan langsung? Satu lagu. Satu lagu. Pertama buat single. Dan ikut festival? Itu festival. Ikut festival lagu cipta. Di Makassar juga? Makassar itu kita pas tamat sih. Itu udah sering ikut ajang-ajang nasional yang apa namanya pakai lagu sendiri. Biasanya kan dari panitia kan minta ya. Terus apa namanya terakhir kami ikut itu Bold Chemistry yang salah satu merek bir. Guinness. Oke. Masih ada perjalanan. Sebelum kita tentang keluar, ini personil sampai sekarang masih ada ngumpul nggak atau komunikasi atau pernah ketemu nih teman-teman? Udah sama sekali lost contact. Oke. Ada berapa player di grup band? Ya iklan masuk iklan. Gitaris 2. Gitaris 2. 1. Oke. Bass 5. 5 kali 1. 6 orang. Itu berangkat satu sekolah atau beda sekolah? Itu udah dari band sekolah udah keluar. Band sekolah itu terakhir kan gara-gara gitarisnya daftar polisi, udah jadi polisi. Keyboardisnya, pemain bassnya ini suka musik di Satria Wacana di Salatiga kan. Oke. Sekarang dia pengajar di apa namanya institut seni di KJ.
sih. Dia belajar Oh, keyboard, pindah duluan dari bass menjadi keyboard. Oke. Oh dari situ mulai. Keluar dah semua yang band Oke. sama itu, tapi saya terus Menata hidup gimana seorang Asdik waktu itu? Akhirnya teman-teman dengan jalan sendiri. Itu start tahun berapa tuh? Nah, Apa tuh? Start ngebandnya tahun berapa tuh? Pas berhentinya. Sebenarnya berhenti. Berarti apa? yang ngeband bubar tadi. Pas berhenti. Bubar dengan band SMA. Ya. Iya. Bubar dengan band SMA. yang Setelah yang finalis juara itu, tadi. yang finalis. Yang tanya yang jelas dong. Jadi gini. Nanti dikat ini sendiri dikat. Iya, maksudnya waktu itu kan Menang kan? Menang. Acara yang kita Ya, warehouse tadi, warehouse. Oh. Waktu itu saya ada perselisihan kan sama sebelum saya berangkat ke Jakarta ada perselisihan. Kecil sih sebenarnya. Oke. Kecil. Ada rangguru gini ya. Enggak Bukan juga. kecil tapi bisa besar loh ya. Karena mungkin waktu itu kita Ego kali ya. waktu itu padat, jadwal manggung itu padat. Oke. Terus saya minta waktu itu jadwal latihan juga padat banget. Sementara di Makassar kan luas, rumah saya itu dekat bandara, jauh. Jauh ke kota Dari Pak. kota ke tempatnya Kota, ngumpul oke. ini 1 jam perjalanan. Dan sih paling saya udah bilang sama teman-teman nggak ada lagi jadwal kan, nggak ada. Gitu. Balik lagi istirahat sebelum besok kita persiapan untuk live di satu kafe namanya Sona Cafe itu terakhir sebelum berangkat ke Jakarta. Oke. 1 hari sebelumnya, dia minta istirahat ya pulang. Lo kok curhat ya? Oke. Nah, Tiba-tiba tengah malam ditelepon sama teman-teman mau latihan lagi. Waduh, gede banget kan lo tadi. Siap. Baru mau Iya. istirahat. nah, pasti kan tadi bilang lost contact sama Iya. teman-teman. Spesial. Kita kan bertepatan dengan hari ini kan perdana podcast kita. Yes, podcast kita akan coba Coba untuk menyambungkan Menyambungkan. ke scene selanjutnya. Nanti kita akan kembali lagi. Dan yang pasti kalau berbicara tentang namanya podcast hari ini spesial banget All About Music. Jadi orang-orang yang berhubungan tentang nama dunia musik Yoi. kita undang di sini. Yoi. Kita akan ajak teman-teman bisa mengetahui band-bandnya siapa aja sih yang pasti akan mewarnai permusikan yang ada di Kalimantan Selatan. Ya. betul. Simak halobanua.com. Kabar seputar Banua dan sekitarnya menjadi satu pilihan beragam informasi terdepan dan terupdate. halobanua.com, informasi Banua terdepan dalam satu klik. Scene 2 kamera roll action. Oke. Thank you loh. Udah bukain loh. Waduh. Atur bos, atur. So buntut satu ya. Oke, kembali lagi. Ya, tadi kan di program kita podcast Ngoben. Oke, kita kembali lagi. Yes. Di Ngoben. anak band. Lanjut. Jadi Langsung. ternyata seorang Asdiknya adalah anak band juga. Iya. Gitu kan? Iya dong. Tetap anak dari orang tua saya. Betul juga sih sebenarnya. Iya sih, Pak. Saya juga Pak. Oke. Terakhir lost contact tadi kapan? Lama banget. Tahunnya Pak, ingat nggak Pak? Persisnya Pak? Semenjak itu udah lost contact sama sekali. Oke. Semenjak Spesial teman-teman hari ini tim di belakang layar akan Tidak mencoba. mencoba menghubungkan. Oh, sini. Nah, kangen siapa? Terakhir yang pengen ketemu? Gitaris ini. Gitaris. Gitaris ya, Pak? Siapa namanya? Siapa? Oh, saya pernah ketemu. Siapa? Waktu itu. Oh pernah. Sama gitaris kita. Siapa namanya tadi? Hah? Siapa namanya? Tepung. Nanya. Oke, spesial hari ini kita akan coba kembali menghubungkan romansa yang udah lama kayaknya teman-teman ya. Kangen banget, kangen nggak? Nggak ya? Enggak juga. Biasa aja ya. Oke, langsung aja. Jadi Kita kan video call. Sebentar. Oh. oke. Enggak Bentar. save nomornya, Kita enggak dulu. save nomornya. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Nah, akhirnya
perjalanan seorang Asdik sendiri, teman-teman ke Jakarta menjadi band pembukanya Firehouse. Dan satu perjalanan nggak ikut waktu itu. Iya, Mas. Woi, Lagi syuting, Lagi syuting, Mas. Iya. Ada deh. Ada. Bapak. Aduh, aja orang syuting telepon. Lanjut. Oke, perjalanan berubah tadi kan ya. Akhirnya teman-teman lanjut untuk berkarya. Sementara seorang Asdik memutuskan untuk berhenti ngeband. Ada perasaan apa waktu itu akhirnya memutuskan untuk berhenti? Iya. Ada permasalahan apa? Ya itu tadi karena mungkin ego kan. Waktu itu. Ya, Karena anak muda waktu itu ya emosi lagi capek ya. Jarak. Nggak, waktu itu kan pada jadwal. Ngumus Ngulik lagu terus. Oke. Habis itu ngangkat sendiri juga kan? ngangkat sendiri belum bisa bayar kru kan. Iya. Oke. Nah, habis itu emosi kan masih labil kan. Betul. Sekarang ini masih muda sih. Ya. Ya, akhirnya itulah meledak. Akhirnya langsung memutuskan. Terus kan perasaan nyesal sih mungkin ada. Ya, tapi saya anggapnya sih itu udah resiko. Jadi saya bilang saya mau ke kota. Kan orang tua saya waktu itu kan rumah waktu itu jadi tempat ngumpulnya anak juga kan. Oke. Nah, terus mana tuh? Mana teman-teman itu? Oke. Ya nggak tahu kalau saya bilang. Oke. Karena dulu sebelumnya setiap saya manggung kan mama itu datang. Sudah. Berarti orang mau support ya? Iya, support. Akhirnya waktu itu sebenarnya mereka udah tahu. Iya. Pertama kami dapat itu kan ikut apa? Ya sama siapa? Iya. Gak ada Nggak apa-apa. Siapa tahu nanti punya kan? Iya. Free Soul kan? Ya, besok. Nah itu saya ikut juara juga waktu itu. Nah di situ baru mama wah ternyata menghasilkan juga kan dapat duit. Oke. Oh iya. Manggung ya. Oh. Akhirnya dukung keluar nyari kota ya udah saya ke satu kota gitu namanya Mamuju. Mamuju itu Sulawesi Barat di sekitar dari Makassar sekitar 12 jam. 12 jam. Saya ke sana. Oke. Tujuannya apa? Ngapain? awal tujuannya apa? Masih diri. Masih kan cuma maksudnya Merantau tadi ya? merantau untuk apa gitu? Maksudnya tujuan ke situ Atau nggak ada Supaya nggak bisa main musik lagi, nggak denger. Untuk itu aja? Mereka. Siap. Karena tadi ego tadi ya. awalnya cuma untuk itu alasannya apa ya? Ya. Cuma supaya nggak ada pengen Iya. dapat dengar kabar dari mereka Nah. ke Mamuju. Ya. Oke. Terus? Itu berapa lama berada di Mamuju? Maksudnya di Mamuju itu siapa yang didatengin? Nah, Nah itu nanya tujuannya. nggak ada. Nggak ada. Cuman mau ke situ doang. Ya di situ ikut teman di sana katanya mau kerja ya udah saya ikut di situ kan. Cuma lamar kerja ya udah masuk ke hotel salah satu hotel di sana. Yang pertama kali mengenal hotel di situ. Tahun berapa? 2010 awal. 2010. Di Mamuju berapa lama Pak sebelum masuk ke hotel? Langsung. Tapi Oke. kerjanya ya Ngapain pertama kali itu? Ngapain tuh? namanya bellboy kalau di hotel itu bellboy. Bellboy. Kayak pintu kalau gitu. Oke. Greeter biasanya ya. Karir pertama di hotel 2010 bukain pintu. Yes. 2010. Lu ngapain 2010? Lu ngapain? 2010 keluar dari Makassar ke Mamuju. Ya, ini udah buka pintu, lu buka apa? Buka air. Lu 2010 nganggur di rumah. Lu ngapain 2010? Sampai BO di hotel. Sama gue ngeband. Sama, ngeband. Oke. Ngeband. Ini bahasanya apa bahasa? Siapapun gitu kan. Saya 2010 ngeband, ada ikut pentas ini ajang nasional di sini. Kebetulan juga pergi ke sana Jakarta ya. Oh. Terus dapat juara berapa? Udah berapa tuh? ke saya jadi gini. Terus si gimana kabarnya? Sempat komunikasi lagi nggak? Oke, kita akan Nanti ya kok. gitu ya. Oke, terus akhirnya 2010 menginjakan kaki di hotel. Posisi bellboy itu berapa lama? Balik. Bellboy saya masukkan. Terus kebetulan waktu itu saya hobi sebelum masuk ke hotel saya hobi menghati komputer. Kalau nongkrongnya itu di warnet kalau itu main dong. Oh, iya. Berarti sembari ngeband yang di Makassar tuh Pak sambil oke. Nah pas waktu itu jadi band boy, hotel belum buka kan, opening kan, hotel baru. Satu bulan sebelumnya kan mereka training tentang sistem di hotel. Ya, jadi saya bantu cuma ngangkat komputer. Sama IT manajernya ditanya, kamu bisa install
bisa, saya bilang. Ya udah, dikasih suruh install 30 komputer. Wow. Nah, iya. Oke. Handle sendiri. Nggak sendiri. Nah, Tidur saya situ sampai tengah malam. Mereka udah selesai training, saya masih tinggal. Tapi orang yang training mereka itu kan tinggal juga tuh. Saya tanya-tanya. ambil kesempatan tanya-tanya. Iya, cari ilmu Pak ya. Cari ilmu. Iya. Oke. Pengalaman banget sih. Iya, pengalaman banget sih. Total berapa lama di situ? Enggak bergerak di bidang Iya, IT, iya, IT Pak. Boleh bilang IT. Jadi pas hotel udah mau buka, malah saya dipindahin jadi IT. Oke, baik. Karena proses tadi ya. Proses tadi, betul. yang lain nggak bisa, malah saya yang lebih bisa. Wih. Karena langsung sama ini tadi. Iya kan? Oke. Sama GM ya waktu itu? Enggak, saya masuk IT officer kan. Oke. Yang diminta untuk pindah ke IT tadi siapa? Pertama kali. Sama IT manager. Sama IT GM. manajemen. Oh, IT nih. Karena melihat ada kelebihan tadi ya. Ya. Oke, masuk di situ berapa lama akhirnya bertahan di hotel sampai posisi terakhir? Iya. Saya di hotel situ sekitar 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Mau Terakhir jadi posisi apa? IT supervisor. IT supervisor. Sudah naik IT supervisor. Cepat kan? Dalam kurun Orang waktu pintar coy. kurun waktu 24 bulan ya. 24 bulan udah Dan saya keluar supervisor. pun itu karena saya yang memilih untuk keluar. Karena Pengen ngembangin lagi, jadi Oh. waktu saya janji saya pengen berhasil di hotel, di karir saya di hotel, karena di musik nggak bisa kan. oke. Tapi masih kepikiran musik waktu itu Pak. Masih Masih ada tren yang Nah ternyata pas saya pindah ke sana, ada satu teman kan lihat postingan waktu itu kan Facebook kan, Facebook saya ngomong. Tiba-tiba ada yang ngechat di apa namanya Facebook? di Facebook. DM. "Men, kamu di Inbox. juga katanya iya. Hmm? Datanglah dia. Ketemu Ternyata kan? pernah sempat main sama dia basis. Ya aja kalau ketemu sama komunitas musisi di situ main lagi. Oh, seperti itu. Nggak usah jauh-jauh. Oke. Rencana di atas hati kamu membujuk untuk menghilangkan Iya, musik musik. tadi. Soalnya mau dibujukin terus dibujukin ya udah gitu. Nah, kebetulan basis itu pernah satu band juga pernah buat satu album sama dia tuh. Namanya Evan. Kami Evan. pernah buat satu album nama bandnya Rockstar. Siap. Oke, akhirnya 2012 dong itu ya. betul 2012. IT supervisor. Oke. Perjalanan selanjutnya apa lagi setelah itu di 2012? Masih di Momojo nih Pak. Setelah 2012 2013. Ya. Setelah itu 2014. enggak 13 dulu dong ya. Pintar. Kopi dulu guys. Kopi dulu. Kopi Pak. Oh ini. Nah, ini di sini kita jadi bukan cuma ngobrolin tentang namanya gestar kita yang ngobrolin soal tentang all of musiknya, tapi ngobrolin tentang namanya UMKM in Frame. Nah, jadi teman-teman ya kalau berbicara tentang namanya produk UMKM nanti boleh di DM di Instagramnya kita. Instagramnya nanti kita posting di mana ya teman-teman nih? Ya di kontak. Di bawah ya, di bawah sini. Di bawah Jadi atau di mana? setiap kita bikin konten program akan ada satu kesempatan siapapun UMKM yang bisa masuk di konten program kita promosikan secara gratis. Ada siapa? Wih, makanan itu enak ya. Talip. Iya. Lu makan mesir tuh. Mesir. Udah Oh, pro. aduh. Berarti dia kedua tuh kayaknya tuh ya. Kedua harus wajib itu. Disiapkan itu, disiapkan itu kita Wajib promosi. masuk. Tapi itu. enak tuh kalau acara-acara ini. Enak kan? Kambing gulingnya enak. Sedap Pak. sedap. Ajib. Rasa kambing Pak, kambing gorengnya asli. Masih rasakan Tapi belum pernah juga merasakan. Yang kedua nanti ya. Yang kedua kita list nanti. Ini kita ada Halo Cafe. Halo Cafe, jadi tempatnya ini berada di lantai satunya studio kita, Ya. SDQ. Jadi tempatnya alamatnya di mana teman-teman? Bumi Mas Raya. Bumi Mas Raya nomor Nomor 24. nomor 24. Jadi lantai satunya kita ada punya tempat buat nongkrong. Halo Cafe. Terus di lantai 2 kita punya studio sama studio monitor juga. Yes, dan di atasnya ada Di atas teman-teman ada redaksi. media, ya Media. Halo Banua ya. Halo Banua. Oh, ini tim-timnya nih Halo Banua ya. Halo. Teman-teman. Oke. Terus akhirnya singkat cerita menginjakan kaki di kota Seribu Sungai gimana ceritanya? Masih panjang perjalanan Pak? Panjang. Panjang. ya? banget. Oke. Jadi waktu itu Momojo 2013. Momojo 2000. Mamuju pertama saya ke Mamuju itu 2010. 2012. 2012. Ya. Ke Mamuju. 2010 Pak. Ke ini ke apa? Banjarmasin. Kalsel. Kalsel. Kalsel 2000. Kalsel bukan Banjarmasin atau ada daerah lain sebelum di Iya. kota Banjarmasin? Kalsel berarti Pertama kali. nginjak Kalsel di Rusul Baju Baru dulu. Oke. Ngapain dia punya? Karena dekat dari bandara mungkin. Iya kan? Oh iya. Karena dekat dari bandara mungkin. Iya. Bandaranya di sana. Iya, bandara di sana kan. Dekat rumah ini nih.
Iya, kan nggak mungkin ke Banjarmasin. Nah, iya di bandara nih. Iya. Baru. Iya. Yang pintar siapa sih? Betulnya ide yang pertama kali kan punya baru ya. Betul juga itu kali Trisakti. Oke, gue yang modal ini ya. Kalau Banjarmasin Trisakti. Iya. Pertama kali menginjakan kaki di Banjarbaru. Ya, di bandara. Bandara Samsudinur. Karena kata alamatnya di situ. Oke, betul juga. Kalau Banjarmasin pelabuhan. Oke, dari Banjarbaru Samsudinur ke Airport nih. Banjarmasin. Airport dong. Ribet juga ya. Ini airport dong. Iya. Nah, terus Sebelum ke airport kedatangan. dulu. Iya. Tapi sebelum kedatangan kan di pesawat dulu. Oh, bagasi men. Kan bagasi. Iya, bagasi. Nah, Kota Pak ya. Kota, habis Oke. itu saya ke Landasan Ulim. Makan ya. Enggak, beneran. Oh iya. Kirain apa guys? Saya kirain dari airport makan dong, kayak warung Blitar dong anggaplah. Lo cerita aja Bunda. Gue mau ngomongin Ya ini. ini cerita berjalan. Jadi anak ini. Sebenarnya Anggang. Iya. Terbalik dong. Terus ya, Landasan Ulim Pak. ya, jadi saya tinggal di Landasan Ulim waktu itu 2012 sampai 2013. Oke. Setahun Pak ya. Ngapain tuh Pak? Kerja. Di. Ada satu hotel di situ di dekat airport. Hotel. Oke, Langsung siap. hotel. Tahu. Oke. Lu kok tahu? Kok gua nggak? Karena dia satu-satunya hotel situ ada kalau nggak salah di Kami hotel tahu. kan dekat bandara kan. Tahu, Bi? Dekat bandara, hotel Bandara. internasional lah. Bandara. Oh iya. Oh iya. Oke. Pas samping runway. Runway. Iya. Cerita sampai ke Banjarmasin itu dapat info gimana? Ke Banjarmasin ada pekerjaan atau memang sudah dikenal? Lu ke Banjarmasin deh. Nah, ada itu dia, Pak. pekerjaan. Iya, dapat tawaran. Dapat tawaran. Oke. Pemikiran seorang Asdik waktu itu tentang kota Banjarmasin apa? Belum pernah kan? Ramai. Sungai. 1000 sungai. Sekarang udah 1000 ruko Pak. Bayangannya sungai-sungai aja. Sungai ya. Oke. Dan Oh, akhirnya iya. sampai Karena akhirnya seribu lihat Banjarmasin gimana? Sungai. Sungai. Iya iya. Ini masih dalam kawasan Baju Baru nih. Masih. Baju Baru ya, Baju Baru nih. Baik. Oke. Di situ udah berapa lama? Di mana? Di sungai. Hotel. Di sungai itu. Enggak, sungai udah. Di hotel di Banjar. Baru kemarin kan ada Ya. itu setahun. Setahun Pak ya. Terus Oke. pindah ke salah satu hotel di Banjarmasin, internasional juga. Oke. Tapi chain internasional kan. Yang tempatnya sekarang ini chainnya Di Baju Baru itu sebagai apa? Masih IT. IT manager. IT manager. Dari supervisor pindah kota manager. Setiap pindah kan naik asisten manager, Iya. terus pindah lagi naik asisten manager. Prosesnya bagus dong berarti ya. Proses. Signifikan dong ya. Signifikan. Oke. Akhirnya masuk ke Banjarmasin dengan ada hotel Best Western tadi. Best version. Itu pertama kali tahun berapa? 2013. 2013 waktu Enggak itu. sih. Pendek-pendek ya. Maksudnya Iya. kurun waktunya 2010, 11, 12, 13. Prosesnya itu gitu. Kan saya udah bilang, saya harus Pintar. berhasil di situ. Iya. Oke. Saya orang pintar. Iya. Ada ini Pak, motivasi ini Pak. Ada pemikiran baru bicara tentang namanya merantau di luar Sulawesi. Ada boleh bilang pressure nggak secara pribadi? Iya. Merantau nih. Oh, ngerantau nih. Oh, saya nggak mau Enggak mikirkan itu Pak ya? Nggak mikir. Nggak ada. Di mana di situ ada tanah, di Ngalir, situ ada kan? air. Saya Bikin aja. Yes. Oke. 2013 di Best Western Kimi Hotel ya. Bukan. Jadi Bukan. 2013 itu ada Best Western dulu ya. Sekarang bolehnya bukan? Boleh dong. Galaxy Hotel. Oh, Best oke. Western. Oh iya. Di situ saya tim manajer juga. Oke. Tapi karena Best Western ini nggak jadi, Pak. Best Western kan mundur maksudnya Ya. namanya mundur. Kami ditransfer ke Best Western yang lain, properti yang lain. Baik. Balik saya ke Makassar. Pindah lagi ke Makassar. Oh dari Banjarmasin pas sempat balik lagi ke Makassar. Setahun. Waktu itu ada hotel Best Western baru buka juga di sana. Di sana. Oke. Pindah di situ. Terpaksa harus ikut lagi pindah ke sana. Berapa lama tuh Pak? Kalau ke Makassar malah lebih lama, 4 tahun saya di sana. 4 tahun, berarti itu 2013 ya ke Makassar? Sampai 2017-an dong. Kurang lebih. Sebagai apa tuh Pak? Oh, Terakhir manajer IT. Manajer IT. kan, terus naik jadi naik manager, habis itu asisten front office manager, Oke. naik front office manager. Dari 4 tahun kurun waktu itu Pak? Sebenarnya bukan background dari sekolah, mungkin kayak SMK kan ada kejuruan perhotelan segala Nah itu dia tuh ya juga tuh. Feel di bidang jasa perhotelan itu yang akhirnya membuat seorang Asdik begitu menyukai dan cintai pekerjaan itu. Iya, betul. Oke. Tapi
dari samping kiri kanannya musik masih tetap. Masih dong kayaknya. Iya, di mana saya pindah pasti musik. Oke. Pasti Pak ya. Dan selalu aja ketemu sama orang-orang yang bisa ngeband. Yang di Makassar tuh ketemu lagi nggak? Ketemu jadi teman. Ketemu lagi? Teman kerja malah ternyata yang Oh. saya pindah ke situ teman kerja. Namanya Amang dulu vokalis. Oke, Duan ya? Reguleran. Terus ada Bukan ya? teman Lucu ya? Bukan, ada goreng sih. Ya. Makasih loh. Dua gitu. Pembuat. Berangkat nih 05. Garing-garing. Momen penting. Iya, tadi 4 tahun di Best. Oh, satu pekerjaan di hotel itu Pak, sama yang tadi. Bikin Duan. band. Duan lagi. Bikin band lagi. Band, tapi bandnya teman-teman di hotel situ semua. Hotel, bandnya tampil. Keren. Oke. 4 tahun ya di situ ya? Balik lagi ke Banjarmasin ceritanya gimana? Ya karena ada tawaran dari Besos Mau buka? Mari mau pindah ke sini nggak? Sebenarnya kalau berbicara seorang Asdik sendiri kan lahir besar di Makassar. Iya. Kenapa ambil di luar? Kan lebih enak di tempat kelahiran. Karena itu gas factory kan. Enggak juga, karena itu saya senang ketemu orang-orang banyak. Oh. Anang ya berarti ya? Menambah teman, Iya. menambah teman, menambah saudara, Oke. menambah pembeli. Siap. Oke. Seru ya? Motonya Asdik Manajemen tahu kan? Apa? Di sini sana emang. Ya benar. Kalau kan keluarnya di grup ya. Oke, sebelum kita jawab, Jelasin nih. tapi kita masih ngobrolin tentang album musik bareng Asdik di sini ya. Simak halobanua.com. Kabar seputar Banua dan sekitarnya menjadi satu pilihan beragam informasi terdepan dan terupdate. halobanua.com, informasi Banua terdepan dalam satu klik. Guys, kita kembali lagi ya. Ngapain? Udah mulai. Oke, kita cheers dulu dong. Cheers. Kafe. Oke, ini rasa apa aja nih? Ini kok sama ya? Rasa yang pernah ada. Gua black coffee original. Black coffee, Gua sesemi low. Bismillah, Gue bir. Boy. top, hangat ya teman-teman ya. Kopi. Jadi kalau ngopi-ngopi, pengen nongkrong di Jalan Bumi Mas ya. Bumi Mas. Nomor Nomor 24. Kantor ISTQ Manajemen. Manajemen. Jadi pengen nongkrong, plus juga sambil nemenin pacarnya buat ngeband. Boleh. Boleh banget gitu kan ya. Asal jangan ngecom. Ciao. Iya. Ben? Ciao. Oke. Masih di Yes. Ngobes. Ngobrol apa? Anak band. Jadi yang harus di sini hadir adalah orang-orang atau guestnya yang berhubung tentang namanya musik. Musik. Ya kan? Musik Kalau nggak is- berhubung tentang musik, nggak bisa masuk. Tapi MKM, nah in frame-nya kita akan kasih satu kesempatan setiap kita bikin ngobrolan podcast. Ya. Mereka akan kita kasih kesempatan untuk bisa mempromokan langsung di sini. Betul. Ya kan free teman-teman. Oke, lanjut. Akhirnya berbicara tentang namanya Kota Banjarmasin Seribu Sungai hadir dari Makassar pindah ke Banjarmasin. Ke Makassar Balik lagi. Balik lagi ke Banjarmasin. Kayak gosokan. Bentar, lucu. Lumayan lah. Dapat lah. Oke, balik lagi tuh di hotelnya Best Western Kindai ya. Udah kinda Pak ya? 2017 4 tahun di Makassar. 2017 saya pindah ke sini bulan Yes, September. Singkat ya. Desember Pak ya? Tanggal 24 ya. Pas PSM lawan Barito. Wah, iya. Singkat. Itu berapa skornya tuh? Kalah ya. Seri ya. Untung ya. Punya lama tuh belum. Punya siapa nih? Barito.
2017 itu. Masa bisa 15 Mei. Enggak, abang aku tuh cuma ini. Gue jadi bahas bola bahas. Iya lu juga. Tapi seru ya kalau ngobrol tentang bola. Semangat untuk Barito Putra, semangat untuk sepak bola Indonesia. Ewako. Semangat STY juga ya. Buat timnas lah ya. Ya, buat timnas ST. Oke. Terus balik lagi ke Banjarmasin 2017 dan posisi waktu itu adalah RDM. Foundation Manager. Selama itu ngapain aja tuh? 4 bulan ke 5 bulan. Setelah hotel buka baru naik. Training itu enggak? Langsung ya. Hotel buka Nggak usah terkesima begitu. Oke, maksudnya Ya ini prosesnya itu. Nah, iya. Stepnya begitu ini loh, maksudnya dibayangin kayak cepet banget. Tapi itulah dari sebuah ambisi. 8 tahun aja berkarir. 8 tahun. Alhamdulillah diberi kepercayaan dan Udah langsung Kemarin ya? pimpinan di sebuah perusahaan itu. Oke. 8 tahun aja. 8 Sesuai tahun. dengan target. Target ada segitu, Pak. Target berapa? Di bawah 10 tahun pokoknya, Pak. Oke. Dan posisi sekarang jabatannya adalah sebagai General Manager. JM. Oke. Terus akhirnya berbicara tentang posisi seorang General Manager, ketemu dengan teman-teman nih, ya, dengan Nah, itu dia tuh. musiknya tadi. Nah, ini kan masih kita di apa namanya? kita di banget. Interogasi ini. Soalnya Serius ya? perjalanan beliau Bang. Ini menarik, luar biasa, menarik loh. ngobrolin tentang musiknya, Oke. pengalamannya Pengalaman nggak usah ditanya lagi. Nggak usah ditanya. Kesibukan beliau luar Iya, biasa. Kalau gitu nggak usah ditanya. Iya, ini sama Jangan nanya katanya nggak usah ditanya. nggak usah ditanya lagi. Terus tanya. Ya, singkat cerita tadi dari Best Western langsung JM sibuk dong ini Iya. dan ngurusin hotel. Helm ya? Enggak, itu GM. Kalau ini GM. Iya. Oke. General. Jaga malam. GM ya. Oke. Terus akhirnya ketemu dengan teman-teman, gimana ceritanya musik nih Banjarmasin? Ini bukan dari Makassar loh, teman-teman musisi yang dari Iya, Banjarmasin. masih. Iqbal aja seperti apa? Iqbal Ya, ceritanya. awalnya karena hotel kan, nggak jauh pasti. Ya, awalnya hotel, Musik betul. kan. Ya, kebetulan kami buka restoran, butuh pemain band. Oke. Kami audisi lah beberapa, dapatlah satu band. Iya. Namanya X-Men kan. Oh, saya tahu. Reguleran ya. Teman-teman kita juga. Oke, reguleran ya. Mereka main, saya juga sering. Waktu itu mereka nggak punya drummer. Awal-awal kan. Iya. Akustik mereka, akustik saya sering ngisi kamu. Oke. Oh, cuma berdua tuh ya maksudnya. Berdua ya? 4. Siapa yang bahasa itu? Oh, si Api. Apa ya tuh? Potong. Oh iya. Ketong. Halo Mas Otong. Ah, Robi. Ini Robi, X-Men. Robi sama cewek cewek. Anissa. sebelum Anissa ada lagi. Oh, Iya, Isti lupa. kan? Lupa yang Muhammad. Iya. Sini ya. Iya, itu. Yang Iya, istri. Ya. Oh, terus Bapak yang Sorry ngomong ya, tapi ngomong. Oke. sering ngisi-ngisi. Oh, Iya. iya. Ngisi-ngisi. Oke. di apa tuh Pak? Restoran apa namanya? Di Widaya. Widaya ya. Itu yang punya Oh, gitu Kita ya. buka lounge di lantai 8, Hmm. sampai di situ masih sering main sama mereka. Hmm. Tapi mereka udah bawa drummer kan, jadi sekali Hmm. kali saja saya main. Hmm. Sama sekali ngejamah. Ketemulah sama basisnya X-Men yang baru waktu itu. Oke, sebut saja namanya. Sebut saja namanya, Pak. Sebut saja Robian Nur. Robian Nur. Panggilannya Bian, Pak ya? Bian. Oh, Bian. Iya. Atau Nur mungkin lah ya. Bisa jadi. bisa sih. Ya, Nor mungkin. Ini cowok cewek sih. Cowok kali ya. Cowok kayaknya. Bukan enggak? Pemain bass loh. Kan belum pemain bass. Mungkin waktu itu belum ada di Banjar. Belum. Tapi ini kan Robian. Mungkin lain orang. Lain itu apa lain? Bukan deh. Singkat cerita lah. Ya. Singkat cerita Pak ya. Macam sering latihan mereka sama-sama. Terus waktu itu kan kami juga ada, ya ini Indonesia ini udah ada manajemen Oke. IO kita udah jalan. Ngobrol sama si basis itu, Pak Alu pas saya. Tadi lu namanya nggak Basis sih? itu ada nama. Nur tadi ya. Gue ingetin ya gitu. Iya. Bian. Bian. Nur kali ya. Nur ya. Si basis itu dia punya band. Punya The Replay kah apa gitu. Udah mulai saya tahu Pak. Saya Replay, tahu. Tahu. Saya nggak tahu sih. Robian itu basisnya Pak. Kalau Oh, iya. Iya. Bian Iya, ya. iya. The Replay, mereka punya datang wah. Yang kumpastel itu kan. Musuhnya dong. Musuhnya Steven Chow. Musuhnya Steven Chow. Menjauh. Musuhnya. Iya. Musuhnya
musuh terakhir. Musuh terakhirnya tuh. Yes, karena pandemi di China. Iya. Dihijrah. Kemarin, kalau jadi panik gini. Satu. Ya hijrah ke Indonesia gitu dia. Iya. Jadi- Di replay. Yang kodok itu tau kan? Musuhnya Stephen Chow. Ini mencau, teman. Kau itu? Masuk lagi. Oke. Terus Pak. Robianur dipanggil Robi tadi. Iya. Pak bisa bantu kan? Katanya Oke. apa aja saya punya. Susah ya hidupnya ya. Punya Bantu. Di sini ya, band. Bukan ini gue band aja. pengen punya konsep, dia pengen rekam. Waktu itu enggak, dia mau Reguler dulu. tempat buat Klip. buat video klip syuting. Oke. Ini hotel nih ya. Iya. Oke. Karena sama band ya udah saya bantu. Syuting aja nggak apa-apa. Kenalan sama personilnya mereka, waktu vokalis itu. Saya juga lupa. Kenalan nggak lama. Asik ya ngobrol ya. Asik ya. Oke. Terus nanya-nanya tuh, besok-besok tuh datang lagi, Pak, mau nggak apa nanya jadi apa waktu itu ya bikin kok dia mau launching Produk single ya? kan waktu itu. Oh iya, bikin lagu ya. Waktu dong Pak, jadi konsepkan seperti apa, terus Ya. jadi IO-nya kan, jadi promotornya kan. Sudah di replay tuh, Pak? Di replay. Di replay, boleh. Apa kabar sekarang si Yanor tadi? Biar. Jadi 3 panggilan deh. Iya. Mungkin udah di Jakarta, udah Udah di terkenal. Jakarta. Udah sih. Oh. Gitu. Kok nambut gitu nih? Kenapa? Berkomunikasi intens dan apa dapat job untuk main di hotel yang tadi si X-Men segala macam terus juga lanjut di replay lagi. Terus perkembangannya gimana kalau berbicara tentang musik tadi dengan teman-teman si Replay. di replay tadi? Nah itu habis kami bantu, terus menawarkan lagi Produk. jadi manajernya. Mau nggak jadi Oh, handle manajer ini. nganjengin. Oh. Ya udah saya jadi manajernya dari Play waktu itu. Oke. Play akhirnya kami bantu konsep buat launching album, rekaman, terus waktu itu syuting video klip. Merangkap sebagai drummer Nah, karena nggak ada drummernya mereka, waktu itu ditinggal. Sudah diatur sepertinya. Oh, dia. gitu. Oke. Ya, nggak ada, memang nggak ada. Oh, nggak ada. Yang jawab. Oh iya, kalau enggak. Soalnya ada baca di Instagram Oh, mereka gitu, ya. Oh, Dia nggak gitu. ada drummer. Oh. Ada Instagram itu, Bro? ada Jadi mereka katanya, dari play. bikin aja Pak yang ngisi. Udah saya aja kan yang ngisi. Oh, tadi udah ditunjuk Nggak manajer. mau sebenarnya turun. Iya, ya. tadi mau manajeran doang gitu. Manage mereka. Iya. Terus video klip lagu ke 35 kan. Udah mau 4 album. Jangan belum rilis lagu. Keren juga nih ya. Rekaman, habis rekaman. Ya launching. Alhamdulillah sukses launchingnya teman-teman. Oke. Mereka berembuk. Terus apa namanya? Ngomong gabung aja kalau kita. Gabung aja deh, sekalian aja dipatenkan aja personil gitu. Drummer dong, ya posisi. Oke. Gimana udah lama sebenarnya saya nggak mau lagi main musik. Mikirnya itu apa? Maksudnya Oke. apakah dengan kesibukan di hotel maksudnya? Kesibukan. Iya sih. Nggak mau lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena tadi takut ya. Iya, Oke. iya. Kalau terjadi lagi. Cuman Dan mukanya ini terjadi- memalas banget sih. Si Bian itu tadi Pak ya? Itu. Iya. Iya. Oke. Terus saya lihat mereka juga serius nih. Iya. Band ya. Jiwa mudaku bergejolak kembali. Oke. Dan akhirnya Memutuskan untuk mulai lagi saya memutuskan untuk bergabung. musik lagi. bergabung sama Derry Play. Berapa orang tuh personelnya? Awal. Empat. Berempat. Berapa? Bian tadi ya? Bian tadi masih ya? Nah. Bian tadi masih? Masih, itu personil tetap sudah. Jadi ada di sini ya. Yang lainnya sudah berganti mutar, kalau keluar dia aja nggak pernah keluar. Berhubungan dengan Bian. Oke. Hari ini Spesial. Kita akan datang langsung Pak. Spesial Pak. Spesial Pak. Oke. Spesial. Spesial ya teman-teman. Robiano, Robian dari Play. Apa kabar Robi? Sehat ya? Sehat ya. Iki nggak datang ya, teman-teman. Nggak datang ya. Dari Jakarta nih. Bener Jakarta. Syuting. Oh. ya cak lah. Ini Robian. Emang nama lu panggilan lu Bian? Janur ya. Yanur.
Januar. Iya. Dian. Iya. Kasela ya. Tapi gue kenal lu, Kesel. tapi gue kenal lu sebagai Oben. Iya, Oben ada juga panggilannya. Oke. Tapi lebih enak kalau dipanggil Lebih apa enaknya? Emang kuasa kali ya. Jangan dulu, Jangan dong. Lanjut. Oke. Akhirnya berjalanlah di replay. Oh, ini Oben ini. Ini sosok Robian tadi nih. Ini. Yes. Akhirnya kenapa mengajak seorang atlet untuk bergabung? Karena waktu itu kan posisi drummer Kosong. memang nggak ada. Oke. Puang, bahasa Banjarnya puang. Puang, ya. Emang puang gitu. terus. Jadi kan karena Susah sebenarnya itu seperti apa atau memang sudah menyiapkan untuk seorang atlet untuk posisi drummer? Gue tahu aja, Bu. Ya waktu itu udah dari player gue di situ. udah Udah jalan. Dari ya. di play jalan, X-Men jalan. Oh iya. Dan akhirnya lebih fokus adalah ke replay. Ya. Dari play sebagai band karya. Band karya. X-Men Ya kan? reguler. X-Men top 40. Ya. Artinya. Nyari duitnya di X-Men. Dari BTD X-Men ya. Oke. Terus 2000 berapa bergabung dengan Plastik? 2020 ya. 2020 ya, kita 20. ya, 2020. Udah. Dan itu sudah menciptakan lagu? Sudah 3 Rahmat. 3 lagu ya? Sudah 3. 3 lagu dan launching juga kemarin video klipnya gitu kan waktu awal. Iya. Terus akhirnya singkat cerita Iya. ada namanya sebuah SSB. Nah, Itu dia, Pak. SSB itu suara selatan Borneo. Gitu kan ya. Gak jauh-jauh loh itu maksudnya. Nah. Pas dari play terus terbentuk SSB. Nah, itu gak Gimana jauh-jauh. ceritanya? Gimana ceritanya? Ini yang Nah, kebetulan SSB itu yang Pencetus. Iya pencetus. Oke. Saya kan kebetulan maksudnya salah satu dari bagian Ya, SSB. nah. Bagian drummernya Terges. Ya, udah. Yang ngomongin saya nge-call pertama tuh si Robi nih Mas Ian tadi. Mas Ian ya. Oke. Nge-call dia, maksudnya punya ide Nah, inspiratif loh Bu. oke. Kita bikin ini kompilasi. Waktu itu kan di Banjarmasin kan banyak band-band Banyak. indie nih. Ya. Ya, Terus yang dia tahu. Pikiran saya kan kenapa nggak dikompilasikan, digabung Iya. biar terdengar lah. Iya. Oke, gaungnya tadi lah ya. Iya. Betul sih. Terus dia ngajak semua Musisi? ya teman-teman yang mau gabung gitu untuk kumpul gitu bicara yang lebih serius. Dan ini gitu Mei. Ya. Oke. Otaknya ada seorang Oben. Oben. Waktu itu SSB. Bukan saya sendiri. Sama siapa tuh? Ada siapa? Elmo. Sama Bang Elmo. Bang Elmo. Benar, Oke. berdua. Oh, Bang Elmo. Halo Bang Elmo. Oke, terus akhirnya bergabunglah total ada berapa band? Ada 10. Langsung 10 dia yang Oke. dia nge-calling langsung 10 band itu langsung 10-10-nya ikut dia. Ya. Oke. Sebenarnya kalau berbicara ngumpulin band ini, gue yakin banyak ide kepala yang akhirnya mungkin ada sisi egonya masing-masing. Gimana menyatukan teman-teman? Dari play dulu deh, yang ada di sini gitu kan. Iya. Gimana nyatuin teman-teman? Namanya musik, ego masing-masing pasti dong. Pasti dong. Gimana? dari replay sendiri ya kami berangkat dengan satu misi, satu visi aja kan. Satu Iya visi. sih. Kita Ya. betul-betul mau berkarya. Iya. Jadikan yang mau berkarya, jadi kita betul-betul harus meluangkan Betul. waktu, tenaga, pikiran di situ. Betul. Oke. Dan fokus sama kita. Baik. Nggak ada malu, Iya, betul. ada kata nggak bisa. Karena fokusnya karya. Oke. Membagi waktu dengan posisi jabatan boleh dibilang tinggi di hotel, Manager. general manager, plus Terus. sebagai anak band juga. Gimana nih mengaturnya? Seorang asli. Begitu. Terus ada SDK manajemen juga. Nah, Leadership. terbentuklah SDG Manajemen. Anang ya? Oke. Kita akan jeda dulu sebentar. Oke. Jadi pengen tahu teman-teman, gimana sih akhirnya ada namanya SDG Manajemen, terus juga bisa memanage. Karena mungkin dengan jabatan yang tinggi teman-teman. Iya. Iya Bagi kan? waktunya itu gimana maksudnya? Kita perlu keluarnya riset-riset. gimana? Kita perlu riset. Oke, kita akan kembali. Kita break sejenak. Simak halobanua.com,
kabar seputar Banua dan sekitarnya menjadi satu pilihan beragam informasi terdepan dan terupdate. halobanua.com, informasi Banua terdepan dalam satu klik. Tiba saatnya kita di scene 4, kamera action. Woi, Masih di podcast. ngobrol anak band. Terima kasih loh Bang Ipul nih udah bukain lagi nih. Aduh. Ngobrol tentang namanya anak band, masih ngerasa anak-anak nggak? Pasti kalau berbicara tentang musik. Ya tetap anak. Anak ya? Anak kan masih ada orang tua saya masih. Iya betul juga. Masih anak. Oke. Oke, tadi 2020 Ya, di play. Ya. Terus SDK sudah ada Pak ya? SDK manajemen udah ada Pak ya? Sudah ada ya. Itu sebenarnya sudah ada PC lama Sudah ada kalau PC bikin lama, ini ya. sebenarnya. Untuk Atau, studio itu udah lama. Udah lama. Mimpi kali ya? Kenalin Mimpi sama ya? SSB kan. Udah ada goalsnya Pak ya? Untuk ke situ udah. Ya udah karena dikenalin sama SSB, Ah. ya teman-teman SSB ini ada tempat ngumpul, ya udah kita bikin. Di- sebagai markasnya dari Play. Play di sini. Nah, kalau berbicara tentang namanya studio, boleh dibilang ini studio keren banget. Ya. Fasilitasnya apa aja sih? Iya dong. Iya lah. Sombong amat. Sombong amat. Keren banget dah. Betul. Oke. Apa yang bikin beda studio dibikin Di sini oleh seorang fasilitasnya lengkap, Ya. pastinya kan, terus Instagramable, Yoi. drum setnya, Drumsetnya ya. Ya lengkap lah ya. gitarnya juga paling lengkap, tinggal pilih. Tinggal pilih loh mau apa nih. Yamaha Pacifica Ya. 611 Vicky. Disebut serius loh. Kita ada JCM 2000 juga ada Pak. amplinya Oke. JCM MG 2000, juga. terus gitar yang lain ada PRS. Ada PRS juga, bass Yamaha juga. Udah lengkap nih. Lengkap, musiknya juga ada. Oke. Musikmen. Ipul juga ada. Ipul juga, itu alat musik ya? Jaga studio. Oh, Itu iya. Itu baik. Kalau nggak ada dia nggak mungkin jalan. Mungkin jalan. Ada apa yuk? Ada mendarat ambil kita lain-lain. Jangan. Oke, ini sebenarnya merupakan sebuah mimpi seorang asli ya. Akhirnya sampai saat ini. Titik saat ini. Pukul nggak juga sih. Nggak juga dibahas sekarang jam-jam. Mimpi sih enggak, Terus berhayal ya. berhayal ya. Dan Dan saya ini kan Jadi nyata ya. realisasikan Pak ya. realisasikan. Oke, melihat teman-teman musisi di Banjarmasin seorang asli kalian seperti apa? Kasihan. Jujur, gak apa-apa, jujur. Ya kenapa? Iya. Karena pandemi ini. Oh iya. Dampak Pakai banget. Dampak, banyak betul. kan panggung, Yes. kan tempat Betul. buat Mengekspresikan karya. Oke. Oh iya Be, terbentuknya yang studio justru Karena ada ada pandemi. pandemi. Waktu pandemi beliau Emang gimana waktu itu pandemi ngerasa job seperti apa? wah Murad? dampak banget beliau. Apalagi kita kan pekerja reguler juga kan sama kayak Om Ben. Beda-beda. Profesi kan. Udah profesi juga. Keluarga gimana? Sempat goyang ya? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Enggak ya? Tapi Kali. tabungan berkoros lah. Aman yang lagi ya? Aman. Support ya? Support lah ya. Oke. Tabungan Agak. support juga. kurang menyebut. Tapi alhamdulillah maksudnya secara saya pribadi maksudnya dengan adanya SDK merasa bersemangat dan terbantu saya. Oke. Berjalan waktu perubahan luar biasa. Saya pun mulai bilang melihat seorang Asdik terus juga akhirnya merangkul teman-teman musisi untuk oke. Iya. Banjarmasin ternyata punya wadah, punya tempat untuk bisa mengekspresikan ya, salah satunya studio ini dibikin event juga, Iya, event organizer organizer juga. event organizer juga. Dan ada planning apa, resolusi apa 2022 seorang Asdik dan juga tim? Jadi Pengen presiden apa? Pengen? 2024 biar kayak Giring. Calon dong, gitu kan ya. Oke, minimal apa nih? Boleh tuh. 2024 tadi kan? Minimal wakil ya. Akhir ya, Wakil rumah tangga. wakil rumah tangga. Iya. Bukannya ketua?
Kepala. Yang kepala ya. Kamar. Kepala kamar. Beda orang. Kepala kamar beda orang. Nanti kita undang ya kepala kamar ya. Ini jadi pertanyaan kepala kamar. Kamar dagang. Enggak usah. Entar lah. Atau kamar kosan. Entar lah. Pokoknya ada. Ada nanti ya. Tinggal ikutin aja ya. Bisa berikutnya itu. Episode berikutnya. Ya. Jadi ini bukan pertama terakhir ya, ini bikin ya. Selanjutnya ada lagi nih ya. Ada lagi dong. Oke. Resolusi 2022 pengen ngapain? Dia selain ada SDQ kan ada megang Tangan ya? Enggak. Halo Banua juga. Halo Banua. Iya. Nah, Halo Banua ini salah satu media online yang ada di Kalimantan Selatan. Terus juga Paling keren, paling viral. Paling viral ya. viral gitu kan ya. Update-update Yang paling banyak sampai luar negeri. Dari Timor Leste, Brunei Darussalam. Wow, ngapain tuh? Biasanya juga ya. Ya, USA, Eropa. Di Eropa juga. Ada pembaca loh. Sampai gua dia. Iya. Oke. Subscriber kita nggak Jadi luar biasa bidang dia tuh Nah, sebagai pimpinan redaksi pimpinan ya. Pimpinan redaksi. Apa sih bahasanya? Komisarisnya. Halo. Oh ini orang India ya, polisi ya? Bukan itu. Polisi komisaris. Komisaris. Inspektur. Inspektur. Komisaris. Saya bingung. Inspektur ya. Komisaris inspektur. Ya mantap dong. Komisaris media online. Ya. Terus CEO-nya ASGK Management tuh pimpinan organizer tuh. Terus general manager tuh. Banyak aktivitas lah, drummer juga. Oke. Ini lebih kepada apa namanya? Maruk kali ya. Maruk. Saya ini PNS. Betul. Pegawai negeri serabutan. Apa aja digawe yang halal gitu kan ya. Jadi banyak yang saya ambil. Oke. Teman-teman pengen apa sih kalau berbicara tentang musik 2022? Oben Emon Vokal saya. Cara pribadi lah. Menjakartakan Kalsel. Menjakartakan Kalsel. Tapi kan Jakarta bukan ibu kota lagi. Nah, Mengibukotakan Kalsel. Mengglobalkan. Kalsel nggak bisa tuh. Menguniversalkan. Pokoknya menasionalkan Jakarta, menasionalkan Kalsel. Kalsel ya. Melalui dengan musik. Musik. Oke. Kalsel udah nasional aja. Nasional sudah sih. Nah, sambil dipikir dulu. Oben gimana, Ben? Untuk keluarga. Bukan ya. Tapi kepada musiknya lu pengen apa 2022? Ini udah masuk ya. Musik yang ada di ganti galon otomatis supaya nggak Supaya nggak ditelepon ya. Kesenggara. Ada telepon ya? Mesti dapat menasionalkan daerah Banjarmasin secara musik kan? Oke. menasionalkan Banjarmasin. Menasionalkan. Udah masuk nasional. Udah ya? Salah satu. Oke. Jadi seperti itu ya. Ben, pikir dulu ya, Bunda. Kalau mudah-mudahan musik yang ada di Bagus. bisa lebih berkembang pesat. Oke. Amin. Pasarnya Dengarnya Ntar pasar apa dulu nih? pasar mana? Pasar apa ya? Pasar Tradisional banyak. Ramai Antasari. Pasar Rambai. Pasar Subuh. Pasar Rambai. Pasar Rambai. Terus apa lagi? Apa? Terus. Jadi di Mampir. Cempaka. Ujung Murung. musik di Kalimantan Selatan bisa menembus pasar internasional. Internasional ini maksud saya tadi Pak. Tadi begitu di. Oh dia. Luar biasa ya benar. Ya itu. Caranya? Lebih ini apa? Lebih Apa ya? tolong bantu. Lebih giat berkarya. Lebih banyak panggung. Lebih giat Berpromo, berkarya. Berkarya jujur lah intinya. Kalau gua Berkarya itu harus jujur. harus jujur ya. Kenapa harus jujur? Nggak boleh ditantang. Nggak boleh bohong lah. Nggak boleh bohong. Oke. Bermusik tuh harus jujur. Harus jujur. Oke. Jujur dari segi apa? Dari segi apa ya? Iya. Open minded Pak. Jadi iya secara Pikiran terbuka iya. dan Jadi jujur. dan jujur. Pak. Jujur. Oke. Balik lagi ya. Hubungannya open minded sama jujur. Oke. Ntar Pak.
Tapi yang pasti kalau berbicara tentang namanya All About Music, asli ini adalah boleh dibilang sosok yang pas kita taruh di edisi pertama kita dong teman-teman. Yang pasti sebenarnya bakal banyak teman-teman yang bakal kita undang ya. Yang pasti untuk bisa sharing bareng berbicara tentang namanya musik di Kalimantan Selatan, bukan seorang asik saja, tapi banyak gitu kan ya orang-orang yang boleh dibilang saat ini aktif dengan pekerjaannya, tapi dia ada punya musik, ya? bagian jiwa dari dia adalah musik. Nah, Betul. inilah akhirnya kenapa kita bikin ini, karena mungkin mengangkat dari keresahan teman-teman. Betul. Kata siapa? Anak-anak musik gak bisa ngobrol. Iya. Gitu kan ya, dia belakang banget segala macam aja. Tapi di sini lah wadah untuk bisa mengekspresikan teman-teman. Betul. Yang pasti like dan juga subscribe. Di mana? Like, subscribe. SDK Manajemen. Oke, Di YouTube-nya SDK Manajemen. dan juga Instagramnya di sana ya. Di sini. Oke. Ya pasti. Ini adalah episode pertama. Kita akan lanjut ke Yes. episode berikutnya. Oke, dan yang pasti tunggu ya, kita akan selalu mengupdate siapa saja yang bakal kita undang berhubungan tentang namanya musik. Betul. Sukses terus, Pak Dik. Asik. Terima kasih. 2022 pencapaian yang keren, dan ini menjadi doa buat kita semua Kalimantan Selatan bisa menjadi tuan rumah untuk musik kita di lokal sendiri. Karena gue yakin pemerintah sudah melakukan yang sudah maksimal. Tinggal kita nih sebagai anak muda untuk bisa mengapresiasikan atau mengaplikasikan dalam kehidupan dan juga karya-karyanya melalui musik. Betul. Ya, terima kasih itu teman-teman. Thank you. Pamit. Oben pamit. Hari pamit. Saya nggak pamit. Karena di Banjarmasin aja. Oke, di Banjarmasin aja. Itu yang pasti kita banyak terima kasih untuk Halo Banua, Ya, halo Banua. Halo Cafe, Halo Cafe. terus juga SDK Studio. SDK Studio, SDK Studio. dan juga teman-teman musisi yang lainnya tetap terus semangat untuk bisa menjadi sosok yang spesial untuk tahun 2022 juga seterusnya ya. Betul. Oke, thank you. Kita pamit. Bye. Assalamualaikum.